Oke, jadi kita mulai dengan pendulum terbalik kita ya. Jadi kita akan coba menghitung dengan metode numerikal ya. Nah, ini adalah pendulum yang kita modelkan sebelumnya. Jadi dia memiliki massa badannya itu M besar. Ya, dengan panjang pendulum terbalik kita itu sepanjang L ya. Dan massanya itu terpusat di ujungnya dengan massa M kecil. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh pendulum ini kita namakan theta ya. Dan koordinatnya untuk badannya ini koordinatnya kita kasih nama X. Kalau kita tidak kasih gaya tentunya pendulumnya akan jatuh ya. Kan tidak stabil. Tapi kalau kita kasih gaya, kita akan kita berusaha membuat dia stabil dengan gaya tertentu ya. Nah, tentunya gaya ini kita dapat dari feedback ya, dari umpan balik, posisinya dia, kecepatannya dia, dan posisi dan kecepatan badannya ya, seperti itu. Jadi seperti yang kita bahas di kuliah sebelumnya. Nah, kita untuk memodelkan pendulum kita pakai persamaan linear ya. Jadi x dot itu sama dengan a x ditambah b kali u ya. Kalau kita kasih umpan balik, u itu sama dengan min k kali x, demikian rupa nanti sistemnya akan menjadi stabil ya dengan metode pole placement. Ya, kita akan mendapatkan x dot kita seperti ini, a min bk kali x, atau saya singkat c dikali x. Ya, jadi c itu matriksnya, matriks terakhir kita ya, matriks baru kita. Nah, dengan pole placement yang kita hitung terakhir, dengan pole di posisi min 10 dan min 2 plus minus akar 12J ya, kita dapatkan K-nya adalah seperti ini. Nah, ini typo ya, jadi ini koma maksudnya ya, 60,7 ya. Kita sekarang akan mendapatkan persamaan ini ya. Jadi ini C kita, ini X dot kita, yang ini C-nya, yang 4 kali 4 ini. Dan ini X kita. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung apa yang terjadi dengan variabel kita di sini ya, apa yang terjadi dengan sudutnya dan posisinya. Untuk menghitung ini kita akan pakai yang paling sederhana namanya metode Euler ya. Jadi metode Euler itu kita akan bagi waktunya ya, waktu itu kita akan bagi dengan waktu loncat-loncat ya. Jadi waktu 0 kemudian kita loncat dengan dt ya. Kemudian waktu berikutnya 2 dt dan seterusnya. Jadi waktu ini membentuk sebuah deret aritmatik ya, dengan loncatan dt. dt ini adalah loncatan waktu kecil ya. Nah, kalau waktunya cukup kecil, kita bisa aproksimasi persamaan diferensial kita dengan ini ya, xn plus 1 ya, itu adalah x untuk t berikutnya, dikurangi x untuk t sebelumnya, dibagi dengan dt. Ya, itu akan sama dengan C atau matriks kita dikalikan dengan vektornya dia. Dan apabila kita susun ulang, kita akan dapat sebuah persamaan seperti ini. Nah, ini namanya metode Euler ya. Jadi X berikutnya itu sama dengan X sebelumnya, ini xn, X sebelumnya, ditambah dengan matriks kita, dikalikan dengan vektor kita, dikalikan dengan incremental T-nya, dt-nya kita. Penambahan waktunya. Ya, jadi straightforward, kita akan coba sekarang menghitung ini dengan memakai Python ya. Nah, ini adalah program yang saya buat dengan menggunakan Jupyter Notebook namanya ya. Jadi kamu bisa lihat untuk bahasa Python. Jadi pertama kita harus import NumPy ya, itu untuk sebagai karena kita memakai array di sini ya. Jadi kita import NumPy di sini, snp. Ini cara tulis yang standar ya. Kemudian kita import matplot library ya. Jadi ini untuk plotnya kita nanti. Nah, kita akan pakai input ya, input awalnya kondisi awal itu saya akan tulis sebagai variabel y1, y2, y3, y4 ya.
Y1 ini adalah artinya untuk sudut awalnya, Y2 untuk kecepatan sudut awalnya, Y3 untuk posisi wadah awal ya, dan Y4 untuk kecepatan wadah awalnya, seperti itu. Nah, untuk ini kita akan membuat sebuah array yang ukurannya 400 ya. Di mana X1 kita akan set sebagai theta, X2 sebagai theta dot, X3 sebagai posisi wadahnya, X4 adalah kecepatan wadahnya, dan juga kita perlu matriks untuk atau array untuk waktu dan array untuk gaya. Ya, untuk kondisi mula-mula saya akan set di di vektor 0 ya. Jadi X1 0 itu akan saya set kondisi awalnya seperti ini ya. X1 0 itu Y1 dan seterusnya, X2 0 adalah Y2 dan seterusnya. Nah, untuk menghitungnya, jadi metode Euler ini adalah metode Euler. Jadi ini adalah X1 itu sama dengan X1 berikutnya ini ya. X1 berikutnya karena X1 I ditambah 1 ya. Jadi inilah X1 sebelumnya, X1I ditambah dengan delta T. Nah, ini adalah hasil perkalian matriks kita. Ya, jadi kamu kalau cek di slide kita sebelumnya atau di hasilnya ya. Jadi bahwa X1 dot itu sama dengan 1 dikali X2 ya. Jadi ini adalah perkalian matriks kita ya, untuk yang komponen yang paling atas ya. Demikian juga yang komponen X2 ya, X2 berikutnya itu sama X2 sebelumnya ditambah delta T dikali dengan ini adalah perkalian matriksnya untuk X2. Jadi kalau kamu cek lagi di catatan atau di video sebelumnya, jadi X2 dot itu hasilnya adalah minus 277 dikali X1, minus 60 dikali X2, minus 163 dikali X3, dan minus 73 dikali X4. Ya. Dan demikian juga dengan X3. X3 juga sama dengan X3 ditambah delta T dikali, ini hasil perkalian matriksnya. Jadi hasil perkalian matriks untuk X3, kalau kamu lihat di hasil kita sebelumnya adalah X3 dot itu sama dengan X4. Ya. Dan untuk X4 juga sama, ini adalah hasil perkalian matriksnya. Untuk X4, jadi kita dapat 148 dikali X1 ditambah 30 dikali X2 ditambah 81 kali X3 ditambah 37 kali X4. Ya. Dan untuk gayanya mu itu kita dapat 298 dikali X1, 60 dikali X2, 163 dikali X3 dan 73 dikali X4. Jadi ini kamu bisa confirm atau cek dengan video kuliah sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan plot. Saya akan plot sudutnya ya. Posisi sudut kita akan set di figur 1. Kecepatan sudutnya kita akan set di figur 2. Posisi wadahnya di figur 3. Dan figur 4 kita set gayanya ya. Oke, jadi kita run. Dia bertanya masukkan nilai sudut awal. Kalau kita cek 0,2, masukkan kecepatannya, kita anggap dulu 0 dulu ya. Posisi wadahnya juga kita anggap 0 dulu dan kecepatan wadahnya 0. Sini kamu akan dapatkan bahwa kita ulang lagi ya. Dua. Oke. Jadi yang kita dapatkan ini adalah plot dari sudutnya ya. Jadi sudut terhadap waktu sekon ya. Jadi sudut awalnya adalah 0,2 radian ya, yang kita input tadi. Dia akan turun ya, berkurang, tetapi pergi ke negatif lagi, kemudian pergi lagi ke positif, tapi dengan amplitudo yang lebih kecil dan seterusnya. Jadi seperti ini decay, ya. Sama juga dengan kecepatan sudut, ya. Jadi ini dia pertama kali kecepatan sudutnya negatif, ya. Jadi bergerak ke kiri untuk mengimbangi posisi sudutnya itu, ya. Jadi, ya kalau kita lihat gayanya,
Inilah gayanya. Jadi gaya yang diberikan pertama adalah positif 60 Newton, ya. Kemudian berkurang setelah 0, kita kasih gaya negatif dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kamu bisa lihat ini adalah sistem kita setelah kita kasih full placement, ya. Jadi kamu bisa bermain dengan beberapa sudut atau dengan kecepatan dan lihat apa yang terjadi, ya. Nah, nanti kita untuk video kuliah yang berikutnya kita akan pelajari sistem fuzzy dan kita akan perbandingkan dengan hasil yang kita dapat menggunakan teknik kendali yang biasa, ya. Sampai ketemu dengan video berikutnya.